Halo Bapak Ibu dimanapun berada, khususnya yang berprofesi sebagai guru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Berikut ini saya akan buatkan sebuah tutorial tentang bagaimana kita memahami aplikasi Akinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang portalnya adalah seperti ini, http://akinerja.gtkjatim.go.id. Tutorial ini saya buat khusus untuk guru. Sebelumnya kita pahami dulu Bapak Ibu bahwa aplikasi Akinerja ini adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai implementasi daripada Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Jadi aplikasi ini nanti diperuntukkan bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Yang diharapkan dengan adanya aplikasi ini, semua kegiatan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah seprovinsi Jawa Timur dapat termonitor dengan baik. Jadi Bapak Ibu nanti yang ada di dalam aplikasi ini adalah data-data kualitatif ya, bukan kuantitatif. Jadi seperti halnya sebuah jurnal, seperti halnya sebuah buku harian bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Karena mekanismenya nanti adalah guru mengunggah, guru menuliskan segala aktivitas kegiatannya sehari-hari sesuai dengan tugas pokok, tugas tambahan, dan seterusnya. Kemudian kepala sekolah memverifikasi, dan sebaliknya kepala sekolah juga akan mengunggah kegiatannya, dan pengawas pembinanya akan memverifikasi, dan selanjutnya outputnya adalah berupa laporan. Yang harus dilakukan terlebih dahulu, Bapak Ibu silakan pastikan laptop maupun komputernya telah terkoneksi dengan akses internet, dan kemudian buka browsernya. Silakan dipanggil website akinerja.gtkjatim.go.id, tekan enter, maka akan keluar tampilan aplikasi Akinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur seperti ini. Kemudian klik tombol masuk. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan login dengan menggunakan NIP Bapak Ibu sekalian. Secara default ini adalah username-nya adalah NIP dan password-nya juga NIP. Akan tampil halaman dashboard daripada aplikasi Akinerja kita. Ini sudah tertera satu contoh di sini, dashboard saya tertera Syukur Basuki, NIP-nya sekian, profesinya adalah guru. Perhatikan Bapak Ibu menu yang ada di samping kiri ini, disinilah kita nanti akan bermain untuk melaporkan hasil pekerjaan kita setiap hari sebagai guru, yang meliputi tugas pokok, tugas tambahan, PKB, dan kegiatan lain. Tugas pokok guru meliputi kegiatan merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Ini nanti bukti yang harus kita siapkan adalah perencanaan pembelajaran kita atau dokumen perangkat pembelajaran kita. Yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Ini nanti yang harus kita lakukan setiap hari sesuai dengan jadwal pembelajaran tentunya. Dan bukti yang harus kita siapkan adalah jurnal mengajar atau agenda mengajar, dan juga foto-foto kegiatan pada saat kita mengajar. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, ini nanti berupa dokumen penilaian yang berupa daftar hasil atau daftar nilai siswa, atau alat penilaian kita yang berupa soal-soal atau penugasan, dan seterusnya yang harus kita siapkan sebagai bukti. Yang berikutnya adalah membimbing dan melatih peserta didik. Ini bisa berupa kegiatan di mana kita memberikan pengayaan atau kita melatih. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja. Ini tentu sesuai dengan Permen nomor 15 Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sebagai guru juga punya tugas-tugas tambahan seperti halnya wakil kepala sekolah, kemudian ketua program keahlian, kemudian ada wali kelas, ada guru piket, dan seterusnya. Intinya yang ekuivalen dengan tugas pokok kita sebagai guru. Sebagai contoh di sini kegiatan saya hari ini adalah membuat perencanaan pembelajaran yang berupa RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini adalah saya membuat RPP untuk KD atau kompetensi dasar nomor 18, yaitu tentang ini. Dan
Seterusnya ini kami buat dan kemudian kami siapkan file ini dalam bentuk PDF yang kemudian nanti akan saya laporkan sebagai kegiatan saya hari ini. Oleh karena itu yang harus saya lakukan adalah jelas tadi setelah login ke aplikasi ini, saya klik tugas pokok. Kemudian di sini sudah tertera. Nah, saya pilih ini menu buat baru. Saya klik buat baru. Tugas pokok pilih di sini. Saya pilih karena kegiatan membuat RPP, maka saya masukkan sebagai kegiatan merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Kemudian tuliskan di sini nama kegiatannya adalah membuat RPP. Terusnya saya isi di sini deskripsinya, Bapak Ibu. Kegiatan saya adalah membuat, nama kegiatan membuat RPP untuk KD, membuat RPP untuk KD nomor 18. Materinya adalah tentang RPP tadi kita lihat. RPP tadi materinya KD itu adalah berbunyi tentang strategi pemasaran. Saya tulis materinya adalah strategi pemasaran. Kemudian tanggal berapa? Hari ini saya membuatnya tanggal 26 Maret 2020. Pukul berapa saya tuliskan. Rangkumannya saya tuliskan aja di sini deskripsi tentang kegiatan saya. Penyusunan RPP laksanakan di sekolah untuk persiapan kegiatan pembelajaran besok hari, misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Selanjutnya saya simpan, klik tombol simpan, klik, tunggu sebentar. Nah, ini sudah terekam, jadi artinya sudah sukses. Saya sudah melaporkan suatu kegiatan di sini yang tugasnya adalah ini kegiatannya, kemudian bukti fisik. Nah, bukti fisik yang saya laporkan adalah file RPP yang tadi, Bapak Ibu. Jadi file RPP ini yang saya jadikan sebagai bukti fisik laporan saya di dalam kinerja. Maka caranya saya klik tombol tambah bukti fisik di sini, klik tambah. Saya tuliskan di sini bukti fisiknya adalah RPP KD 18 misalnya, saya tulis, kemudian upload bukti fisiknya di sini, klik choose file. Saya simpan di mana tadi? Bapak Ibu harus ingat menyimpannya dari filenya di mana. Saya simpan di sebuah folder RPP KD nomor 18. Filenya jelas dipastikan filenya adalah PDF ya. Filenya adalah PDF. Nah, ini pastikan filenya adalah PDF, Bapak Ibu, yang kita cek. Kemudian klik choose. Nah, sudah masuk di sini filenya, klik simpan. Nah, gini buktinya bahwa file sudah tersimpan. Di sini ada bukti fisik. Nah, ini ada bukti fisik. Ini kalau misalnya dia atau Bapak Ibu dalam satu hari itu atau dalam satu kegiatan itu membuat beberapa hal, misalnya juga membuat RPP yang lain misalnya, atau menyempurnakan kalender pendidikan dan seterusnya, itu juga bisa di-uploadkan di sini. Nah, selanjutnya kalau ini sudah yakin Bapak Ibu, kita klik ajukan verifikasi. Ini jangan lupa ada tombol ini, ajukan verifikasi. Artinya bahwa pekerjaan kita ini kita ajukan kepada atasan kita atau kepada kepala sekolah. Anda yakin untuk mengirim permohonan verifikasi? Ya, klik OK. Nah, ini perhatikan tombol sukses pengajuan verifikasi berhasil. Nah, artinya bahwa kegiatan saya ini sudah saya laporkan di kinerja sudah berhasil permohonan verifikasi. Buktinya kita bisa melihat di sini, klik lagi tugas pokok. Nah, buktinya dari dilihat yang terakhir. Nah, ada di nomor 14 ini membuat RPP nomor sekian dan seterusnya. Verifikasi pending. Verifikasi pending ini artinya bahwa pengajuan saya ini oleh kepala sekolah belum diverifikasi. Apabila nanti kepala sekolah sudah login ke aplikasi ini dan kemudian memverifikasi, maka nanti statusnya akan menjadi seperti ini, terverifikasi. Demikian dan seterusnya, Bapak Ibu. Apabila mau menambahkan pekerjaan lagi, ya tulis lagi di sini, klik tugas pokok, kemudian tambahkan buat baru. Pilih apa kegiatannya, apakah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sekali lagi, kalau
tugas pokoknya adalah melaksanakan pembelajaran, itu sebagai bukti nanti yang harus Bapak Ibu cantumkan, harus Bapak Ibu lampirkan di sini adalah jurnal mengajar atau agenda mengajar yang difoto, dan kemudian foto Bapak Ibu yang lagi mengajar di kelas. Itu yang dijadikan sebagai bukti untuk tugas melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan pekerjaan ini harus diupload, harus dilaporkan setiap hari atau pada hari yang sama pada waktu kita melaksanakan kegiatan tersebut dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, sangat mudah sekali. Begitu juga berlaku bagi cara yang ada di atas tadi, juga berlaku juga bagi apabila kita ingin mengupload atau melaporkan kegiatan PKB. Misalnya kita telah melakukan kegiatan mengikuti kegiatan workshop, maka kita tinggal tambahkan di sini buat baru, oh saya mengikuti kegiatan workshop pengembangan diri, klik saja workshopnya apa di sini, oh diklat atau kegiatan kolektif guru misalnya, oh nama kegiatannya apa, saya upload dan seterusnya, simpan lagi, tambah bukti fisik begitu dan seterusnya. Bapak Ibu, sangat mudah sekali. Demikian tutorial tentang A-Kinerja GTK Jawa Timur. Selamat menikmati.